Pelayanan bisnis adalah proses pemberian pelayanan baik materi maupun non-materi kepada pelanggan atau kolega untuk mencapai kepuasan pelanggan. Ada 3 yang harus diutamakan. Yang pertama, mengembangkan definisi pelayanan. Pelayanan harus berorientasi pada kepuasan pelanggan, bukan hanya kualitas produk. Yang kedua, pelaku bisnis harus memahami kebutuhan, harapan, dan keluhan pelanggan. Yang ketiga, pendekatan berorientasi kepuasan pelanggan. Pelayanan harus melihat dari sudut pandang pelanggan dan mengikuti perkembangan zaman, offline dan online. Layanan bisnis ada 4. 1. Layanan bisnis email dan telepon. 2. Layanan live chat komunikasi langsung melalui obrolan. 3. Self-service pelanggan bisa chatbot. 4. Layanan berbasis komunitas forum Saya akan menjelaskan jenis dan tujuan bisnis. Jenis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ekstraktif, yang kedua ada agraris, yang ketiga ada industri, yang keempat ada jasa. Jenis berdasarkan aktivitasnya. 1. Bisnis ekstraktif, yaitu bisnis ekstraktif adalah pertambangan. Yang kedua ada bisnis agraris. Bisnis agraris itu ada pertanian, peternakan, perikanan. Yang ketiga ada bisnis industri. Bisnis industri yaitu manufaktur. Yang keempat ada bisnis jasa. Bisnis jasa yaitu layanan yang tidak ada wujudnya. Jenis bisnis berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada firm utility yaitu kegunaan bentuk. Yang kedua ada place utility yaitu kegunaan tempat. Yang ketiga time utility kegunaan waktu. Yang keempat ada position utility yaitu kegunaan kepemilikan. Jenis bisnis berdasarkan motifnya. Yang pertama ada jenis profit mencari keuntungan. Kedua bisnis nirlaba. Lalu ada jenis bisnis berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada badan hukum. Contohnya PT, yayasan, asuransi. Yang kedua ada bukan badan hukum yaitu Matkem 5 CV. Lalu tujuan bisnis itu banyak, ada yang memperoleh keuntungan, memperoleh kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan, mempertahankan kelangsungan usaha, mengembangkan kreativitas pengalaman, meningkatkan citra diri atau usaha, mandiri secara ekonomi. Jadi ada konsep logistik atau rangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, penggadaian, penyimpanan, pengiriman, dan pengendalian barang jasa dari sumber asal sampai ke tangan pengguna atau konsumen secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan efisien biaya. Dan juga tujuan logistik. Tujuan logistik ada 3. Yang pertama, tujuan operasional, menyediakan barang dengan jumlah kualitas dan waktu yang tepat untuk mendukung kegiatan operasional. Yang kedua, tujuan keuangan, menekan biaya dan kerugian serta memaksimalkan keuntungan melalui pengelolaan logistik yang efisien. Yang ketiga, tujuan keamanan, menjaga persediaan dari kerusakan, pencurian, penyalahgunaan, dan penyusutan serta menjamin keamanan penyimpanan dan pengiriman. Manfaat logistik ada 8. Yang pertama, menjamin ketersediaan persediaan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mempermudah transportasi dan distribusi barang. Yang ketiga, mendukung pemilihan fasilitas logistik yang tepat. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan pemasok. Yang kelima, menunjang manajemen dan administrasi yang tertib. Yang keenam, mengatur inbound dari pemasok dan outbound konsumen. Yang ketujuh, membantu pemecahan masalah logistik. Dan yang kedelapan, yang terakhir, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Nilai tambahkan dalam pertukaran barang dan jasa, A. Persediaan
Shipping Instruction, bisa disingkat SI, yaitu instruktur pengiriman dari shipper kepada perusahaan pengangkut. Agreement Interchange Terms, bisa disingkat EIR, yaitu dokumen kondisi kontainer saat keluar dan masuk depo. Administrasi perundangan adalah kegiatan mengatur dan mencatat seluruh aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan,